Pemerintahan Pak Prabowo masuk ke sebuah zaman perubahan dari kebijakan yang pro Amerika ke kebijakan yang pro Timur. Bayangkan, selama hampir 20 tahun yang menjabat Menteri Keuangan adalah orang yang sangat dekat dengan Washington tersebut akhirnya dilengsarkan. Dirinya yang sudah menyatu dengan Washington sudah tidak menyadari bahwa dirinya itu patriotiskah atau agen Amerika. Dia tidak tahu lagi, dia sudah bingung sendiri. Namun begitulah cara sel agen berpikirnya. Dia korban atau dia kaki tangan pihak lain, dia sendiri tidak bisa membedakan. Dia sendiri bingung dan orang lain yang melihat juga bingung. Dia kerja kok, dia baik kok, tapi dia melaksanakan agenda yang tidak pernah dibuatnya. Apa agendanya? Yaitu ikuti agenda yang telah ditetapkan, protect dollar, clear sejauh ini. Kemudian sampai di puncak kegentingan, sebelum masyarakat seberingas massa di Nepal, massa di Indonesia itu masih jauh lebih sopan. Walau salah, menggeruduk atau merampas, namun bisa juga dikatakan ya karma kali ya. Ya sudahlah Bu, ikhlasin saja. Biar semesta yang melakukan perhitungan kembali terhadap baik benar salah ibu atau masyarakat yang menggerebek dan merampas barang atau merusak aset ibu. Faktanya sekarang, Sri Mulyani sudah lengser. Faktanya lagi, bukan karena tersandung korupsi, bukan karena gagal menjaga fiskal, apalagi bukan karena bocornya APBN, tapi justru karena terlalu disiplin, terlalu fiskal, terlalu memajaki, terlalu mengetatkan, terlalu IMF, terlalu World Bank, dan pastinya karena terlalu Amerika. Bersamaan dengan itu, Prabowo pulang dari Beijing dengan senyum tipis dan dada tegap. Dia tak banyak bicara, tapi seperti harimau tua yang kembali dari rimba raksasa Tiongkok dan hutan salju Rusia, Prabowo membawa lebih dari sekedar oleh-oleh diplomatik yang membawa sinyal pergeseran poros dunia. Selama ini, posisi Indonesia dalam ekonomi global itu mirip tamu VIP dalam pesta IMF. Dihargai, dipuji, tapi tetap disuruh cuci piring. Sri Mulyani adalah duta besar kebanggaan pesta itu. Dengan jargon defisit 3%, tax ratio, dan confidence-nya investor. Beliau menjaga citra kita di mata barat. Sekali lagi, di mata barat. Tapi pesta itu sekarang sepi. Dunia berubah. Amerika sedang demam utang. Eropa terengah-engah. Dan IMF kehilangan pamor di negara-negara selatan. Di sisi lain, BRIC Plus tumbuh dengan percaya diri. Yuan, rubel, rupi, bahkan real Brazil mulai berbicara dengan bahasa baru. Kolaborasi tanpa kolonialisasi. Prabowo melihat ini dan ia memilih bersama BRIC Plus. Jadi kita tahu pemecatan Sri Mulyani bernuansa geopolitik. Tidak ada penguasa yang mengganti menteri secanggih Sri Mulyani tanpa alasan yang sangat besar. Publik hanya melihat reshuffle, tapi orang dalam tahu ini adalah reset fiskal. Dan ini butuh backup strategis dari dua raksasa dunia tentunya, yaitu Tiongkok dan Rusia. Dalam pertemuan dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin bisa jadi Prabowo memberi isyarat, saya ingin perubahan cara kami mengelola ekonomi. Kami akan lebih berani membelanjakan uang untuk rakyat. Kami tidak bisa terus dikekang aturan Washington. Apakah Anda akan mendukung saya? Dan pastinya jawaban keduanya adalah silakan, kami siap bantu. Tapi keluarkan dulu penjaga gerbang IMF itu. Itulah momen kudeta ekonomi dengan melakukan pemecatan ke Sri Mulyani. Ini bukan soal pribadi. Ini adalah tanda pergeseran ideologi ekonomi Indonesia dari austerity ke sovereign spending. Dari defisit ketat ke investasi masif dari barat ke timur. Dan kita akan menyaksikan target pertumbuhan 8% bukan lagi slogan. Kredit murah dari Tiongkok ke depannya akan mengalir deras untuk pangan, energi, dan industri. Oligarki baru sangat mungkin terlahirkan seperti dugaan Bosman sebelumnya. 9 naga akan muncul baru, 9 haji super kaya baru. Bukan dari Harvard Club atau geng Berkeley, melainkan Anda semua yang adaptif terhadap dunia timur, dunia Tiongkok, dunia Rusia. Sungguh, kita tidak sedang membenci Sri Mulyani, kita hanya sedang membaca perubahan zaman. Siapapun yang mengerti sejarah tahu ada masanya ekonomi seperti Sumitro, ayahnya Prabowo, yang memikirkan hal serupa, yaitu kemandirian bangsa. Kini sejarah berputar. Prabowo seperti ingin menuntaskan ide lama kemandirian ini. Bukan dengan teori semata, tapi dengan tindakan konkret. Tindakan pertama adalah mencopot simbol rezim fiskal yang lama. Peace.